Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat emosional dan penuh pelajaran hidup. Coba bayangkan, sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah hancur tak bersisa karena bencana alam, harta benda lenyap, dan saat terpaksa menumpang di rumah mertua untuk berteduh, ipar sendiri malah berteriak jijik dan menyebut kita sebagai gembel yang hanya mengotori lantai. Sakit sekali rasanya, bukan? Tapi, percayalah, roda kehidupan itu berputar dengan adil. Kesabaran Lani dan Yoga dalam menghadapi hinaan ini akan membawa mereka pada takdir yang tak terduga, yang akan membuat siapa saja yang meremehkan mereka terbelalak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya yang seru dan menyentuh hati ini, ayo berikan dukungan kalian dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Momo juga ingin menyapa kalian semua nih. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Saya ingin tahu dari mana saja sahabat-sahabat setia channel Cerita Momo ini berasal. Sudah siap menyimak? Mari kita mulai ceritanya. Hujan deras sore itu seakan turut menangisi nasib yang menimpa Lani dan Yoga. Hanya dalam hitungan jam, suara gemuruh air bah dari hulu sungai telah menyapu bersih segalanya. Rumah mungil yang mereka cicil dengan susah payah, perabot yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, hingga album kenangan pernikahan, semuanya lenyap tertimbun lumpur dan puing. Lani duduk bersimpuh di atas lembar tikar basah di posko pengungsian sementara. Tatapannya kosong menatap ke arah di mana rumahnya dulu berdiri tegak. Kini, hanya tersisa pondasi yang retak dan gundukan tanah merah. Yoga, suaminya, datang membawakan segelas teh hangat yang didapat dari relawan. Pakaian Yoga masih penuh bercak lumpur yang sudah mengering, wajahnya lelah, namun ia berusaha tersenyum demi menguatkan istrinya. Minum dulu, Lan, hangatkan badanmu, ucap Yoga lembut sambil menyampirkan jaket tipis ke bahu Lani. Lani menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Mas, kita harus bagaimana sekarang? Kita tidak punya apa-apa lagi. Baju cuma yang menempel di badan, uang tabungan di lemari ikut hanyut, kita benar-benar tidak punya rumah. Yoga menghela napas panjang, menahan sesak di dadanya sendiri. Ia tahu, sebagai kepala keluarga, ia tidak boleh terlihat rapuh. Kita tidak bisa selamanya di tenda pengungsian ini, Lan. Kondisinya tidak sehat, apalagi kamu mudah masuk angin. Aku sudah berpikir semalaman, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah pulang ke rumah ibu. Mendengar kata ibu, Lani sedikit tersentak. Ia tahu betul bagaimana karakter keluarga Yoga, terutama kakak iparnya, Safika, yang kini tinggal bersama ibu Tias. Namun, melihat kondisi mereka yang benar-benar di titik nol, Lani sadar ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya mengangguk pasrah. Sore harinya, setelah berpamitan dengan petugas posko, mereka menaiki angkutan umum menuju rumah Ibu Tias di pinggiran kota yang tidak terdampak bencana. Perjalanan terasa sangat berat. Bukan karena jaraknya, melainkan karena rasa malu dan takut yang berkecamuk di dada. Mereka datang bukan sebagai tamu yang membawa oleh-oleh, melainkan sebagai pengungsi yang kehilangan segalanya. Sesampainya di depan gerbang rumah besar bercat putih itu, Yoga menggenggam erat tangan Lani yang dingin. Bismillah, Lan, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama ya. Yang penting kita punya tempat berteduh dulu. Yoga menekan bel pagar. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Bukan Ibu Tias yang keluar, melainkan Safika. Wanita itu tampil rapi dengan gaun rumahan yang terlihat mahal, kontras sekali dengan penampilan Lani dan Yoga yang lusuh, berbau lumpur, dan hanya membawa satu tas plastik berisi pakaian sumbangan. Safika memandang mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia bahkan menutup hidungnya dengan tangan, seolah-olah Lani dan Yoga adalah tumpukan sampah yang baru saja diletakkan di depan rumahnya. Ada apa ini? Kok kucel banget sih datang ke sini? Tanya Safika ketus tanpa membukakan pagar sepenuhnya. Mbak Safika, kami kena musibah. Suara Yoga terdengar parau. Rumah kami hancur kena banjir bandang kemarin. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Bolehkan kami menumpang sementara di sini sampai kami bisa bangkit lagi?
Mendengar keributan itu, Ibu Tias keluar dari dalam rumah. "Siapa? Safika?" tanya Ibu Tias sambil menyipitkan mata. Begitu melihat anak bungsunya berdiri dengan kondisi menyedihkan, ada guratan iba di wajah tua Ibu Tias. "Ya ampun, Yoga, Lani." Ibu dengar beritanya di TV, tapi ibu tidak menyangka rumah kalian juga kena. Yoga tersenyum lega melihat ibunya. "Iya, Bu. Semuanya habis. Kami izin tinggal di sini dulu ya, Bu." Belum sempat Ibu Tias menjawab, Safika sudah memotong dengan suara melengking. Ia berkacak pinggang, matanya melotot tajam ke arah Yoga dan Lani. "Apa? Tinggal di sini? Enak saja." Safika berteriak lantang, membuat beberapa tetangga menoleh. "Asal kamu tahu ya, Yoga, rumah ini sudah sempit. Anak-anakku butuh ruang main. Kalau kalian masuk dengan baju kotor penuh kuman begitu, nanti rumah ini jadi bau." "Tapi Mbak, ini rumah ibu juga. Aku anak ibu." Yoga mencoba membela diri dengan nada rendah. "Itu dulu. Sekarang yang bayar listrik, air, dan perawatan rumah ini siapa? Suamiku, Mas Anton. Ibu cuma numpang hidup enak di sini." Safika menunjuk-nunjuk wajah Yoga. Kemudian, kata-kata yang paling menyakitkan itu meluncur mulus dari bibirnya yang bergincu merah. "Dengar ya, kita tidak terima gembel numpang di sini. Duh, hanya mengotori lantai ibu saja. Lihat itu sepatu kalian, penuh lumpur. Jijik aku lihatnya." Lani menunduk, air matanya menetes membasahi pipi yang masih ada goresan luka kecil akibat ranting pohon saat banjir. Hatinya hancur berkeping-keping. Lebih sakit daripada saat melihat rumahnya rubuh. Ia disebut gembel oleh kakak iparnya sendiri. Ibu Tias tampak serba salah. Ia menatap Yoga, lalu menatap Safika yang terlihat sangat berkuasa. Sebagai orang tua yang kini hidupnya ditanggung oleh menantu kaya seperti Anton, Ibu Tias tidak punya keberanian untuk membantah Safika. "Safika, kasihan adikmu," lirih Ibu Tias pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu jangan belain mereka. Kalau ibu mau mereka tinggal di sini, ibu yang harus bersihkan jejak kotor mereka setiap hari." "Aku nggak mau tahu," bentak Safika pada ibunya sendiri. Yoga menarik napas panjang, menelan harga dirinya demi Lani. "Mbak, tolonglah. Semalam saja tidak apa-apa. Atau tempatkan kami di mana saja, asal ada atap. Lani sedang tidak enak badan, dia butuh istirahat. Tolong, Mbak." Safika mendengus kasar. Ia melirik ke arah samping rumah, di mana terdapat sebuah bangunan kecil semi permanen yang biasa digunakan untuk menyimpan barang bekas dan peralatan tukang kebun yang sudah rusak. "Kalau kalian memaksa, sana tidur di gudang belakang. Jangan berani-berani masuk ke rumah utama atau duduk di sofa ruang tamu. Aku baru beli sofa itu mahal-mahal dari Italia, enggak sudi diduduki celana kotor kalian." Seru Safika sambil melemparkan kunci gembok berkarat ke tanah, tepat di depan kaki Yoga. "Ambil itu. Dan ingat, jangan bikin susah." Yoga memungut kunci itu dengan hati teriris. Ia menatap Ibu Tias, berharap ada pembelaan. Tapi Ibu Tias hanya memalingkan wajah, tidak tega namun tidak berdaya. "Ayo, Lan," bisik Yoga sambil merangkul istrinya. Mereka berjalan tertatih menuju gudang belakang, diiringi tatapan sini Safika yang masih berdiri di teras sambil mengawasi, memastikan, gembel, itu tidak menyentuh pot bunga mahalnya. Di dalam gudang yang pengap, berdebu, dan penuh sarang laba-laba itu, Lani akhirnya menumpahkan tangisnya dalam pelukan Yoga. Awal dari penderitaan mereka di istana neraka itu baru saja dimulai. Malam pertama di gudang itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Bau apek yang bercampur dengan aroma debu tebal, membuat napas Lani sesak berulang kali. Tidak ada kasur empuk, apalagi selimut hangat. Yoga hanya berhasil menemukan tumpukan koran bekas edisi tahun lalu, dan beberapa lembar kardus mie instan yang sudah digepengkan untuk dijadikan alas tidur darurat di atas lantai semen yang dingin. Dengan penerangan samar dari lampu bohlam 5 watt yang kerlap-kerlip mau mati, mereka membersihkan sudut ruangan yang penuh sarang laba-laba agar cukup untuk merebahkan badan yang lelah. Yoga menatap istrinya dengan pandangan nanar di bawah temaram lampu. "Maafkan Mas, Lan. Harusnya Mas bisa kasih tempat yang lebih layak untukmu, bukan gudang tikus begini. Kamu tidak pantas tidur di tempat kotor seperti ini." Lani menggeleng pelan,
Tangannya sibuk menyapu debu dengan sapu lidi rombeng yang ia temukan di pojok ruangan. Sudah, Mas. Jangan menyalahkan diri sendiri terus. Ini ujian kita. Yang penting kita tidak kehujanan dan masih bisa bersama. Besok pagi kita pikirkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Suara jangkrik dan dengung nyamuk menjadi teman tidur mereka malam itu. Lani tidur berbantalkan lengan Yoga, mencoba memejamkan mata meski perutnya perih menahan lapar. Sejak sore tadi, belum ada sesuap nasi pun yang masuk ke perut mereka. Tidak ada tawaran makan dari orang rumah, dan mereka terlalu sungkan serta takut untuk mengetuk pintu dapur di rumah besar itu. Keesokan harinya, bahkan sebelum matahari terbit sempurna, Lani sudah terbangun. Kebiasaannya bangun pagi tidak hilang, meski tubuhnya terasa remuk redam akibat tidur di alas keras. Ia berpikir, sebagai orang yang menumpang di rumah saudara, ia harus tahu diri. Lani berniat membantu pekerjaan rumah tangga agar Safika dan Ibu Tias tidak merasa terbebani dengan kehadiran mereka. Dengan langkah hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Lani keluar dari gudang menuju keran air di samping rumah untuk membasuh muka dan berwudu. Airnya dingin menusuk tulang. Setelah merapikan pakaiannya yang kusut, ia memberanikan diri masuk ke dapur lewat pintu belakang yang kebetulan tidak dikunci. Niat hati ingin memasakkan air panas atau menyapu lantai dapur yang luas itu. Namun, baru saja Lani memegang gagang sapu, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Itu Safika, dengan wajah bantal dan rambut yang masih digulung roll. Begitu melihat sosok Lani ada di dapurnya yang mewah, mata Safika melotot lebar seolah melihat hantu. "Heh! Ngapain kamu pagi-pagi buta sudah gerayangan di sini? Mau maling sendok perak ya?" Tuduh Safika tanpa basa-basi, suaranya tajam memecah keheningan pagi. Lani terperanjat, sapu di tangannya hampir jatuh. "Astagfirullah, Mbak. Enggak. Demi Allah saya nggak punya niat begitu. Saya cuma mau bantu bersih-bersih. Saya sadar diri kok. Mbak, numpang di sini." Safika mendengus kasar. Ia berjalan ke arah kulkas 2 pintu miliknya dan mengambil botol air dingin. "Bagus kalau sadar diri. Dengar ya, Lani. Karena kalian tinggal gratis di sini, makan listrik dan air di rumah ini, jangan harap bisa ongkang-ongkang kaki kayak nyonya besar. Mulai hari ini, tugas mencuci piring kotor bekas semalam, menyapu, mengepel, dan membuang sampah, itu tugasmu. Anggap saja bayar sewa gudang." Lani mengangguk cepat, tidak berani membantah. "Iya, Mbak Safika. Saya kerjakan semuanya." Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tambun dengan wajah angkuh turun dari lantai atas. Itu Anton, suami Safika. Ia mengenakan piyama sutra yang terlihat licin dan mahal. Anton melihat Lani sekilas dengan ekor matanya, lalu membuang muka seolah Lani tidak ada di sana. Ia duduk di kursi makan sambil memijat pelipisnya, seakan keberadaan Lani mengganggu pemandangannya. "Siapa yang bikin kopi? Kok belum ada kopi di meja?" gerutu Anton tanpa menatap siapa-siapa. "Sebentar, Mas. Pembantu baru kita lagi siapkan," sindir Safika sambil melirik sinis ke arah Lani. "Heh, Lani, tunggu apa lagi? Buatkan Mas Anton kopi hitam, gulanya sedikit saja. Jangan lama-lama. Lelet banget jadi orang." Lani bergegas mencari toples kopi di rak gantung. Tangannya cekatan menyeduh air panas, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar karena disebut pembantu baru. Saat Lani menyuguhkan kopi itu di meja makan dengan tangan sedikit gemetar, Yoga masuk ke dapur dengan wajah yang baru dibasuh air. Yoga tersenyum canggung pada kakak iparnya itu, berusaha menjalin hubungan baik. "Pagi, Mas Anton," sapa Yoga sopan. Anton hanya melirik sekilas sambil mengangkat cangkir kopinya, lalu menyeruputnya tanpa membalas sapaan Yoga sedikitpun. Ia malah berbicara pada Safika, mengabaikan keberadaan Yoga sepenuhnya. "Bun, bilangin sama saudaramu itu. Listrik bulan depan pasti naik gara-gara ada tambahan 2 orang di rumah ini. Jangan sampai jatah belanja kamu aku potong buat bayar tagihan listrik yang bengkak." Safika tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan dan menusuk hati. "Tenang aja, Mas. Nanti aku suruh Yoga kerja rodi di kebun belakang, babat rumput atau bersihkan selokan buat ganti rugi listriknya." Yoga mengepal tangannya kuat-kuat di samping tubuhnya. Darahnya mendidih. Ia ingin marah,
Ingin membentak Anton yang sombong itu karena merendahkan harga dirinya sebagai laki-laki, tapi ia melihat wajah Lani yang memohon dengan tatapan mata agar ia bersabar. Yoga tahu posisinya saat ini. Ia tidak punya uang, tidak punya kuasa, dan tidak punya rumah. Melawan Anton sekarang sama saja membuat Lani tidur di jalanan. Ibu Tias kemudian muncul dari kamarnya. Wajah wanita tua itu tampak layu dan kurang tidur. Ia melihat Lani yang berdiri mematung di dekat wastafel, seperti pesakitan, dan Yoga yang berdiri kaku di dekat pintu. Ibu Tias hendak menyapa anak bungsunya, tapi tatapan tajam Safika yang seolah memberi peringatan membuatnya urung. "Ibu, duduk sini. Sarapan sudah siap. Tapi ingat ya, makanan ini cuma cukup buat kita bertiga dan anak-anak nanti sebelum sekolah. Kalau buat tamu tak diundang, suruh cari makan sendiri di luar," ucap Safika lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar Yoga dan Lani mendengar jelas. Di meja makan marmer itu tersaji roti bakar, berbagai macam selai, keju, dan susu segar. Aroma harum roti panggang memenuhi dapur, membuat perut Yoga berbunyi pelan. Suara keruyuk perut itu terdengar jelas di kesunyian pagi yang tegang itu. Safika tertawa terbahak-bahak mendengar suara perut Yoga. "Duh, Mas Anton, dengar nggak? Ada yang kelaparan tuh. Kasihan deh, makanya kerja, jangan cuma bisanya minta belas kasihan orang kaya. Gede badan doang tapi dompet kosong." Wajah Yoga memerah pada menahan malu yang luar biasa. Ia segera menarik tangan Lani. "Ayo, Lan. Kita cari udara segar di depan." Mereka berdua keluar dari dapur mewah itu, meninggalkan aroma sarapan yang menggoda namun haram bagi mereka. Di teras belakang dekat gudang, Yoga menatap Lani dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan Mas, Lan. Kamu harus diperlakukan seperti pembantu, bahkan sarapan pun tidak dikasih." "Mas janji ini tidak akan lama." Suara Yoga bergetar menahan tangis. Lani tersenyum tegar, ia menghapus keringat di dahi suaminya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan 2 butir permen mint yang tersisa dari saku bajunya kemarin saat evakuasi. "Nggak apa-apa, Mas. Kita sarapan permen dulu ya untuk ganjal perut. Yang penting kita masih punya harga diri." Lani ikhlas kerjain semua pekerjaan rumah, hitung-hitung olahraga pagi. "Mas Yoga fokus saja cari kerjaan hari ini, ya? Jangan pikirkan omongan Mbak Safika." Yoga mengangguk mantap sambil menerima permen itu. Rasa mint yang pedas di lidah bercampur dengan rasa pahit di hati. Perlakuan Anton dan Safika pagi ini bukan mematahkan semangatnya, justru membakar tekadnya. Ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan istrinya dihina seperti ini selamanya. Ia harus bangkit dari reruntuhan ini, bagaimanapun caranya. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berada di bawahnya. Yoga berjalan menyusuri trotoar panas dengan langkah gontai. Kemeja yang ia kenakan adalah satu-satunya kemeja yang tersisa, yang sudah ia coba bersihkan semalam di ember cucian gudang. Namun noda tanah bekas banjir masih samar-samar terlihat di bagian kerah dan lengan. Sudah 5 toko dan 2 bengkel yang ia datangi sejak pagi tadi. Jawabannya selalu sama, penolakan. Bukan karena Yoga tidak punya kemampuan, tetapi karena penampilannya yang lusuh membuat orang-orang enggan bahkan sekadar untuk memberinya kesempatan bicara. "Maaf, Mas. Kami cari karyawan yang rapi. Kalau Mas sendiri saja tidak bisa mengurus diri, bagaimana mau mengurus toko saya?" Kata-kata pemilik toko bangunan tadi masih terngiang pedih di telinga Yoga. Yoga menatap pantulan dirinya di kaca etalase sebuah toko roti. Wajahnya kusam, rambutnya agak panjang tak beraturan, dan sepatunya dekil. Ia sadar, kemiskinan mendadak ini telah merampas karismanya. Rasa lapar mulai melilit perutnya yang hanya terisi 2 butir permen mint tadi pagi. Namun, Yoga menepis rasa lapar itu. Yang ia pikirkan hanya satu, Lani. Apakah istrinya baik-baik saja di rumah itu? Apakah Lani sudah makan? Sementara itu, di rumah mewah Ibu Tias, Lani sedang berjuang menahan air mata. Tumpukan pakaian kotor milik Safika, Anton, dan anak-anak mereka menggunung di hadapannya. Safika dengan sengaja melarang Lani menggunakan mesin cuci canggih yang ada di ruang laundry. Baju-baju Mas Anton itu mahal, bahannya sutra dan katun Jepang. Kalau pakai mesin cuci nanti rusak. Kamu cuci pakai tangan. Sikat yang bersih, jangan sampai ada noda tertinggal.
Kalau rusak, kamu nggak akan sanggup ganti rugi meski jual ginjal sekalipun. Perintah Safika tadi pagi sebelum pergi arisan. Jari-jari Lani mulai keriput dan perih, karena terlalu lama terendam air sabun yang keras. Ia mengucek satu persatu pakaian itu dengan tenaga yang tersisa. Punggungnya terasa mau patah, karena harus membungkuk terus-menerus di depan bak cucian. Saat jam menunjuk pukul 2 siang, perut Lani berbunyi nyaring. Ia berjalan ke dapur dengan langkah ragu, berharap ada sisa nasi atau lauk yang bisa ia makan. Di atas meja makan, ia melihat sisa ayam goreng mentega dan capcay yang masih cukup banyak. Air liur Lani hampir menetes. Ia hendak mengambil piring kecil, namun suara langkah kaki Ibu Tias menghentikannya. Ibu Tias masuk ke dapur dengan wajah cemas. Ia melihat menantunya yang kurus itu menatap makanan dengan pandangan lapar. Hati nurani seorang ibu sedikit tergerak. Ibu Tias mengambil piring bersih, lalu dengan cepat menyendokkan nasi dan sepotong ayam. Makanlah cepat, Lani, sebelum Safika pulang. Ibu tidak tega melihatmu pucat begitu. Bisik Ibu Tias sambil menyodorkan piring itu dengan gelisah, matanya terus melirik ke arah pintu depan. Lani menerima piring itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Lani lapar sekali. Baru saja suapan pertama hendak masuk ke mulut Lani, suara klakson mobil terdengar keras dari depan, diikuti suara pintu yang terbanting. Safika pulang lebih awal. Ibu Tias panik luar biasa. Ia langsung merebut kembali piring dari tangan Lani. Jangan makan sekarang. Nanti Safika marah kalau tahu ibu kasih kamu makan jatah dia. Ucap Ibu Tias gugup, lalu buru-buru menumpahkan kembali nasi dan lauk itu ke tempat sampah basah di bawah wastafel. Lani terbelalak. Nasinya kotor bercampur kulit buah dan ampas kopi. Makanannya lenyap dalam sekejap mata. Safika masuk ke dapur dengan wajah merah padam, sepertinya ia sedang kesal karena kalah pamer di arisan. Ia melihat ibunya yang gemetar dan Lani yang berdiri mematung di dekat tempat sampah. Lagi ngapain kalian? Bisik-bisik kayak maling, sergah Safika curiga. Enggak ada apa-apa. Ini ibu lagi suruh Lani buang sampah. Dalih Ibu Tias cepat, menyelamatkan dirinya sendiri. Safika menatap Lani sinis. Oh, bagus deh. Sekalian itu kulkas bersihkan. Bau durian, Mas Anton gak suka. Kerjakan sekarang. Jangan harap dapat makan siang kalau kerjaan belum beres. Lagian, orang numpang itu harusnya puasa, biar irit beras. Lani hanya bisa menunduk, menahan perih yang menyayat ulu hati. Bukan hanya lapar fisik, tapi lapar akan dihargai sebagai manusia. Ia kembali bekerja dengan perut kosong, menelan ludah pahit kenyataan. Sore menjelang malam, Yoga pulang dengan tangan hampa. Kakinya lecet karena berjalan seharian dengan sepatu yang alasnya sudah menipis. Ia masuk lewat pintu belakang, langsung menuju gudang. Di sana, ia melihat Lani sudah duduk di atas tikar kardus, sedang memijat-mijat lengannya yang merah-merah. Yoga segera menghampiri istrinya, berlutut di hadapan Lani. Ia melihat tangan Lani yang biasanya halus kini kasar, dan mengelupas terkena detergen. Tanganmu kenapa, Lan? Tanya Yoga cemas, meraih jemari istrinya. Lani tersenyum lemah, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Cuma lecet sedikit, Mas. Biasa, kena sabun cuci. Mas Yoga gimana? Sudah dapat kabar baik. Yoga menggeleng lemah, kepalanya tertunduk dalam. Maafkan Mas, Lan. Belum ada yang mau terima Mas kerja. Hari ini Mas gagal lagi. Hening sejenak menyelimuti gudang pengap itu. Rasa putus asa nyaris mencekik leher mereka berdua. Namun, Yoga kemudian mengangkat wajahnya, menatap manik mata Lani lekat-lekat. Ia menggenggam kedua tangan istrinya yang kasar itu, dan menciumnya dengan penuh perasaan. Dengar Mas, Lan. Hari ini kita kalah, kita lapar, kita dihina. Tapi Mas janji, ini tidak akan selamanya. Mas tidak akan biarkan tangan ini rusak terus-menerus demi mencuci baju orang-orang sombong itu. Bersabarlah sedikit lagi ya, sayang. Kuatkan hati kamu buat Mas. Kalau kamu hancur, Mas juga hancur. Lani mengangguk, air matanya tumpah tak terbendung. Lani kuat kok, Mas. Asal Mas Yoga ada di sini. Kita mulai lagi besok ya. Jangan menyerah.
Di tengah kegelapan gudang yang hanya diterangi cahaya bulan dari celah ventilasi, sepasang suami istri itu saling menguatkan. Perut mereka lapar, tubuh mereka lelah, tapi cinta dan tekad mereka justru semakin membara, menjadi satu-satunya harta yang tidak bisa dirampas oleh bencana maupun kesombongan manusia. Pagi itu langit kembali mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Namun, Yoga tidak membiarkan cuaca suram itu mematahkan semangatnya. Ia sudah membulatkan tekad. Jika ijazah dan pengalamannya sebagai mantan pegawai kantoran tidak laku karena penampilannya yang lusuh, maka ia akan menggunakan ototnya. Rasa malu sudah ia buang jauh-jauh ke dasar sungai bersama puing-puing rumahnya. Yoga pergi ke pasar induk yang letaknya cukup jauh dari perumahan elit mertuanya. Di sana, hiruk-pikuk pedagang dan kuli panggul menyambutnya. Dengan kemeja yang digulung hingga siku, Yoga menawarkan tenaganya pada seorang juragan beras. "Saya kuat angkat, Pak. Beri saya kesempatan," ucap Yoga mantap, meski perutnya hanya diganjal air keran. Sepanjang siang, Yoga memanggul karung-karung beras seberat 50 kilogram dari truk ke gudang penyimpanan. Bahunya yang biasa memikul beban pekerjaan kantor, kini lecet dan memar tertekan karung goni kasar. Keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, bercampur debu pasar. Napasnya memburu, kakinya gemetar setiap kali menaiki papan kayu titian, tapi bayangan wajah Lani yang menunggu di rumah memberinya kekuatan gaib untuk tidak ambruk. Sementara itu, di rumah mewah Ibu Tias, suasana tak kalah panas. Safika sedang bongkar-bongkar isi kulkas dengan wajah cemberut. Ia mengeluarkan satu sisir pisang raja dan beberapa bungkus roti tawar yang kulit pinggirnya sedikit mengeras. "Bei Inah, buang semua ini," teriak Safika memanggil asisten rumah tangga hariannya yang baru datang. Pisangnya sudah ada bercak hitam di kulitnya, menjijikan. "Roti ini juga, sudah nggak fresh. Aku nggak mau anak-anakku makan sampah." Lani yang sedang menyapu halaman belakang mendengar teriakan itu. Hatinya mencelos melihat bahan makanan yang masih sangat layak makan itu, hendak dimasukkan ke tong sampah. Dengan memberanikan diri, Lani mendekat. "Mbak Safika, maaf kalau boleh, jangan dibuang. Buat saya saja boleh?" pinta Lani lirih. Safika menatap Lani dengan tatapan merendahkan. Ia tertawa dengus. "Oh, silakan. Memang cocok kan, sampah buat pemulung. Ambil sana. Sekalian habisin tuh tepung terigu di toples yang udah mau kadaluarsa bulan depan. Daripada menuh-menuhin lemari ibu." Tanpa banyak bicara, Lani memungut pisang dan roti itu dengan rasa syukur. Baginya, ini adalah rezeki. Siang harinya, saat Safika pergi ke salon dan Ibu Tia sedang tidur siang, Lani menyelinap ke dapur kotor di bagian belakang rumah. Ia tidak berani memakai dapur bersih yang ada di dalam. Dengan peralatan seadanya dan sisa minyak goreng yang hampir habis, Lani mulai berkreasi. Otak kreatif Lani bekerja. Ia tidak sekadar menggoreng pisang itu. Ia melumatkan pisang yang sudah sangat matang dan manis itu, mencampurnya dengan sedikit terigu sisa, lalu membalutnya dengan remah roti tawar yang ia keringkan dan tumbuk kasar sebagai pengganti tepung panir. Ia membuat bola-bola pisang crispy. Saat Lani menggoreng adonan itu, aroma manis karamel dari pisang yang matang bercampur wangi vanili menyeruak ke udara. Wanginya begitu menggoda, melompati pagar tembok tinggi rumah Ibu Tias hingga ke jalan samping komplek. Seorang pria parubaya dengan kemeja batik sederhana sedang berjalan santai melewati jalan samping itu. Langkahnya terhenti seketika saat hidungnya menangkap aroma lezat yang tidak biasa. Itu Pak Harno, pemilik warung nasi dan kopi yang cukup ramai di ujung jalan komplek. Pak Harno celingukan mencari sumber bau, hingga matanya menangkap sosok Lani yang sedang meniriskan gorengan di dapur terbuka bagian belakang. Kebetulan pagar belakang rumah itu jenis jeruji besi setengah badan, sehingga aktivitas di dapur belakang bisa terlihat. "Assalamualaikum, Neng," sapa Pak Harno ramah. Lani terlonjak kaget, hampir menjatuhkan sutilnya. Ia takut dimarahi karena dikira membuat keributan atau bau yang mengganggu. "Waalaikumsalam, Pak. Maaf mengganggu. Itu masak apa ya, Neng? Baunya harum sekali sampai ke jalan." "Bapak jadi lapar menciumnya," ujar Pak Harno sambil tersenyum kebapakan. Lani tersenyum malu-malu, merasa sedikit lega karena pria itu tampak baik. "Ini cuma olahan pisang sisa kok, Pak. Bola-bola pisang.
Boleh Bapak coba satu? Kebetulan Bapak haus dan lapar habis keliling nagih uang arisan, pinta Pak Harno tanpa ragu. Lani dengan cepat mengambil sepotong bola pisang yang masih hangat, meletakkannya di atas secarik tisu, dan mengulurkannya lewat celah pagar. Silakan, Pak. Tapi rasanya sederhana saja. Pak Harno menggigit bola pisang itu. Matanya langsung berbinar. Teksturnya renyah di luar berkat remah roti buatan Lani, namun lumer dan lembut di dalam. Manisnya pas, tidak bikin enek. Masya Allah, ini enak sekali. Neng, ini bukan rasa pisang goreng biasa. Adonannya lembut, kulitnya crispy. Kamu pintar sekali masaknya. Ini kalau dijual, pasti laku keras. Puji Pak Harno tulus. Jantung Lani berdegup kencang. Kata, dijual, seolah menyalakan lampu terang di kepalanya yang gelap. Bapak serius enak? Serius. Bapak ini punya warung di ujung jalan sana. Banyak orang kantoran yang mampir cari sarapan atau camilan sore. Bapak sering bingung cari suplai gorengan yang beda dari yang lain. Kalau Neng mau, coba bikin 20 biji besok pagi, titip di warung Bapak. Kita bagi hasil. Tawaran itu terdengar seperti suara malaikat bagi Lani. Ia hampir menangis haru. Mau, Pak? Saya mau sekali. Tapi, saya nggak punya modal buat beli bahan lagi. Pak Harno merogoh saku celananya, mengeluarkan uang Rp50.000. Ini, anggap saja uang muka. Bapak percaya sama rasa masakanmu. Besok pagi jam 6 Bapak tunggu di warungnya. Lani menerima uang itu dengan tangan gemetar. Rp50.000 pertamanya setelah bencana. Sorenya, Yoga pulang dengan tubuh remuk redam. Wajahnya kusam, tapi di tangannya ia menggenggam uang Rp30.000 hasil memanggul beras seharian. Ia berjalan menuju gudang, siap memberikan uang itu pada Lani untuk membeli nasi bungkus. Namun, begitu masuk ke gudang, Yoga terkejut. Tidak ada suasana muram di sana. Lani menyambutnya dengan senyum lebar yang sudah lama hilang, sambil menyodorkan piring berisi bola-bola pisang hangat. Mas, makan ini dulu. Mas pasti lapar, ucap Lani bersemangat. Yoga memakan satu. Matanya terbelalak. Enak banget. Lan, kamu dapat dari mana? Aku bikin sendiri, Mas. Dari pisang yang mau dibuang Mbak Safika. Dan Mas tahu? Pak Harno tetangga sebelah mencicipinya dan memesan 20 biji untuk besok. Dia bahkan kasih uang muka. Lani menunjukkan uang Rp50.000 itu dengan mata berbinar. Yoga menatap uang di tangan Lani, lalu menatap uang receh di tangannya sendiri. Rasa haru membuncah di dadanya. Ia menarik Lani ke dalam pelukannya, membenamkan wajahnya di bahu istrinya yang bau asap dapur namun terasa seperti rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisik Yoga berulang kali. Di gudang sempit itu, di antara tumpukan barang bekas, harapan baru mulai tumbuh. Mereka bukan lagi sekadar korban bencana yang menunggu belas kasihan. Mereka kini memiliki senjata untuk bangkit, ketekunan Yoga dan tangan ajaib Lani. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Safika yang sombong, sebuah rencana masa depan mulai dirajut dari dapur kotor belakang rumah. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana rumah Ibu Tias masih sunyi senyap, hanya terdengar dengkuran halus dari kamar-kamar di lantai atas. Namun, di dapur kotor bagian belakang, Lani sudah sibuk bergerak tanpa suara. Dengan penerangan lilin agar tidak menarik perhatian orang rumah, ia menggoreng 20 butir bola pisang pesanan Pak Harno. Yoga membantu dengan sigap. Ia yang memarut keju dan menyiapkan kotak-kotak mika plastik yang kemarin sempat ia beli di pasar dengan uang sisa kerjanya. Kerja sama mereka begitu padu, tanpa banyak bicara, hanya isyarat mata dan senyuman kecil. Mereka tahu, ini adalah pertaruhan pertama mereka. Jika gagal, mereka akan kembali ke titik nol. Tepat pukul 6 pagi, sebelum Safika bangun dan membuat keributan, Yoga sudah menyelinap keluar lewat pagar samping. Ia membawa bungkusan plastik hitam berisi pesanan itu menuju warung Pak Harno. Hatinya berdebar kencang saat menyerahkan makanan itu. Doakan ya, Lan, bisik Yoga sebelum pergi, mengecup kening istrinya yang berkeringat. Siang harinya, Yoga tidak pulang untuk makan siang demi menghemat ongkos. Ia kembali ke pasar, menunggu pekerjaan angkut barang. Namun, sekitar pukul 1 siang,
Pak Harno muncul di pasar dengan motor bebek bututnya, mencari-cari Yoga. Wajah pria tua itu tampak semeringah. Yoga. Nak Yoga, panggil Pak Harno melambaikan tangan. Yoga yang sedang memanggul kardus mie instan bergegas menurunkan bebannya dan menghampiri. Ada apa, Pak? Ada masalah dengan kue buatan Lani? Jantung Yoga seakan berhenti berdetak. Takut kalau rasanya mengecewakan. Pak Harno justru menepuk bahu Yoga keras-keras sambil tertawa lebar. Masalah? Masalahnya adalah kue istrimu itu ludes dalam waktu 1 jam. Pembeli pada berebut, bahkan ada yang marah karena kehabisan. Rasanya unik, beda sama pisang goreng biasa. Yoga mengembuskan napas lega, kakinya terasa lemas saking bersyukurnya. Alhamdulillah. Nah, ini intinya, lanjut Pak Harno, wajahnya berubah serius. Besok ada rapat ibu-ibu PKK di kelurahan. Bu Lurah tadi mampir sarapan dan mencicipi 1 bola pisang yang tersisa. Beliau suka sekali. Beliau pesan 50 kotak snack. Isinya bola pisang itu dan lemper. Beliau juga tanya, apa istrimu bisa bikin nasi kotak sekalian? 30 porsi untuk makan siang panitia. Yoga ternganga. Ini bukan lagi pesanan coba-coba. Ini pesanan catering sungguhan. 30 porsi nasi dan 50 snack. Pak. Iya. Saya sanggupi saja dulu karena saya yakin masakan Lani pasti enak. Tapi, uang mukanya baru bisa cair besok setelah barang diantar. Kalian sanggup tidak talangi modalnya dulu? Tanya Pak Harno penuh harap. Yoga terdiam. Otaknya berputar cepat menghitung biaya. Beras, ayam, bumbu, kotak nasi, gas. Uang 50.000 kemarin sudah habis untuk beli bahan bola pisang dan plastik. Upahnya hari ini paling hanya cukup untuk makan mereka berdua. Mereka butuh modal ratusan ribu rupiah hari ini juga. Sanggup, Pak. Insya Allah kami sanggup. Jawab Yoga mantap, meski ia belum tahu dari mana uangnya. Ia tidak ingin membuang kesempatan emas ini. Pulang dari pasar, Yoga menceritakan kabar gembira sekaligus tantangan berat itu pada Lani di dalam gudang. Lani tersenyum bahagia mendengar masakannya disukai, tapi keningnya berkerut saat bicara soal modal. Kita butuh setidaknya 300.000 untuk belanja bahan yang layak. Mas, kita nggak punya uang sebanyak itu, gumam Lani sambil menggigiti bibir bawahnya. Hening menyelimuti mereka. Peluang sudah di depan mata. Masa harus dilepas hanya karena kertas bernama uang? Perlahan, Lani merogoh saku celananya yang lusuh. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus sobekan kain perca. Ia membukanya perlahan. Di sana, berkilau sebuah cincin emas polos yang sangat tipis. Itu adalah cincin kawin mereka. Satu-satunya harta yang melekat di jari Lani saat banjir menerjang, yang sengaja ia lepas dan simpan rapat-rapat karena takut hilang saat mencuci baju atau bekerja kasar. Lan. Suara Yoga tercekat. Jual ini, Mas, ucap Lani tegas, menyodorkan cincin itu ke telapak tangan Yoga. Yoga menggeleng keras. Jangan. Itu cincin nikah kita, Lan. Itu janji suci kita. Mas nggak bisa jual itu. Mas akan cari pinjaman ke teman-teman lama. Teman-teman Mas sudah menjauh sejak tahu kita bangkrut. Kan? Potong Lani lembut tapi menohok. Ia menggenggam tangan Yoga, menutupkan jari-jari suaminya ke atas cincin itu. Mas, cincin ini cuma benda mati. Janji suci kita ada di hati, bukan di logam ini. Kalau cincin ini bisa jadi jalan buat kita keluar dari gudang ini, buat kita mandiri dan gak diinjak-injak lagi sama Mbak Safika dan Mas Anton, maka nilainya jauh lebih berharga daripada sekadar melingkar di jari. Air mata menetes di pipi Yoga. Ia merasa gagal melindungi simbol pernikahan mereka, namun ia juga melihat api tekad yang membara di mata istrinya. Mas janji, Lan. Suatu hari nanti, Mas akan ganti cincin ini dengan yang lebih bagus. Mas janji, isak Yoga sambil mengecup tangan istrinya. Sore itu juga, Yoga berlari ke toko emas di pasar. Cincin itu tidak berat, hanya 2 gram. Tapi uang yang didapat cukup untuk membeli beras kualitas sedang, 3 ekor ayam, bumbu-bumbu lengkap, dan kemasan kardus polos. Malam harinya adalah perjuangan yang sesungguhnya. Mereka harus memasak 30 porsi nasi ayam bakar dan 50 porsi bola pisang, tanpa ketahuan Safika. Untungnya,
Safika dan Anton pergi makan malam di luar merayakan ulang tahun teman sosialita mereka, dan Ibu Tia sudah masuk kamar lebih awal karena sakit kepala. Lani dan Yoga bekerja seperti ninja di dapur belakang. Tidak ada suara denting panci yang keras, tidak ada obrolan. Lani meracik bumbu ayam bakar dengan resep rahasia keluarganya. Menggunakan gula aren dan rempah yang ia tumbuk manual, agar tidak bising menggunakan blender. Yoga bertugas mengipas arang di tungku kecil yang ia buat darurat di belakang gudang, agar asapnya tidak masuk ke dalam rumah utama. Aroma ayam bakar yang mulai matang begitu menggugah selera, wangi manis dan gurih bercampur asap tipis. Yoga buru-buru mengipas asap itu ke arah kebun kosong di belakang rumah, agar tidak tercium tetangga atau satpam komplek. Menjelang tengah malam, 30 kotak nasi dan 50 paket snack sudah tersusun rapi, disembunyikan di dalam kardus besar di sudut gudang, ditutupi dengan kain sarung lusuh agar tidak dikerubungi semut. Saat mereka baru saja hendak merebahkan badan dengan napas lega, tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka kasar. "Siapa di sana?" Suara Safika melengking memecah keheningan malam. Yoga dan Lani membeku di dalam gudang. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Safika ternyata baru pulang, dan sepertinya mencium sisa bau asap bakaran yang belum sepenuhnya hilang terbawa angin. "Bau apa ini? Kayak ada yang bakar sampah," gerutu Safika sambil menyalakan lampu teras belakang, cahayanya menembus celah pintu gudang. Lani meremas tangan Yoga, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Jika Safika memeriksa gudang dan menemukan tumpukan nasi kotak itu, habislah riwayat usaha pertama mereka. Safika pasti akan menuduh mereka mencuri gas atau mengusir mereka karena berbisnis di rumahnya tanpa izin. Langkah kaki hak tinggi Safika terdengar mendekat ke arah gudang. Tak. "Bei Inah, kamu lupa buang sampah ya?" teriak Safika lagi, mengira pembantunya yang teledor. Ia berdiri tepat di depan pintu gudang. Tangan Safika sudah memegang gagang pintu, siap membukanya. Yoga menahan napas, siap pasang badan. Namun, tiba-tiba terdengar suara Anton dari dalam rumah. Udahlah, masuk. Ngapain sih ngurusin bau sampah? Aku ngantuk nih, besok pagi ada meeting penting soal proyek baru." Safika mendecakkan lidah kesal. Ia melepaskan gagang pintu gudang itu. Dasar gembel jorok, pasti mereka lupa mandi jadi bau apek sampai keluar. Gumamnya pelan tapi cukup jelas terdengar, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Di dalam gelapnya gudang, Lani dan Yoga merosot ke lantai. Lemas bukan main. Mereka selamat malam ini. Cincin kawin yang telah berubah menjadi tumpukan nasi kotak itu aman. Namun mereka sadar, mereka sedang bermain api di bawah atap orang yang membenci mereka. Ini baru permulaan dari perang saraf yang sesungguhnya. Kabar burung tentang kelezatan nasi kotak buatan Lani menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering di musim kemarau. Pujian dari Bu Lurah bukan sekadar basa-basi. Dalam seminggu, pesanan catering kecil-kecilan itu terus mengalir melalui perantara Pak Harno. Mulai dari acara arisan RT sebelah, syukuran kelahiran tetangga, hingga makan siang pegawai kelurahan. Warung Pak Harno menjadi markas rahasia mereka. Sadar bahwa memasak di dapur Safika terlalu berisiko, Yoga menyewa sudut kecil di dapur warung Pak Harno dengan sistem bagi hasil. Setiap subuh, Lani dan Yoga sudah menghilang dari gudang, beralasan lari pagi atau mencari kerja, padahal mereka sedang berjibaku dengan wajan dan spatula di warung sebelah. Pundi-pundi rupiah mulai terkumpul. Meski belum cukup untuk membeli rumah baru, setidaknya mereka bisa membeli baju yang layak, sabun wangi, dan yang terpenting, mereka tidak lagi kelaparan. Wajah Lani mulai terlihat lebih segar, dan Yoga tidak lagi berjalan dengan punggung membungkuk. Ada cahaya harapan yang kini bersinar di mata mereka, cahaya yang luput dari perhatian penghuni rumah mewah Ibu Tias. Sementara Lani dan Yoga sedang meniti tangga kesuksesan dengan perlahan namun pasti, suasana di rumah Ibu Tias justru mulai terasa gerah, padahal pendingin ruangan menyala non-stop. Anton, yang biasanya tampil necis dan penuh percaya diri, belakangan ini terlihat kusut. Ia sering pulang larut malam dengan wajah tegang, dan telepon genggamnya tak henti-hentinya berdering oleh panggilan nomor tak dikenal yang selalu ia tolak dengan panik. Suatu sore, saat Lani sedang menyapu teras depan, tugas rutinnya sebagai penumpang, ia tidak sengaja mendengar pertengkaran sengit dari dalam kamar utama di lantai 2. Suara Safika melengking tinggi, menembus dinding tebal rumah itu. "Apa maksud Mas potong jatah belanja bulanan?
Aku sudah janji mau beli tas limited edition sama teman-teman sosialitaku minggu depan. Mas mau aku dibilang orang miskin karena pakai tas lama? Teriak Safika histeris. Kecilkan suaramu, Safika, bentak Anton, suaranya terdengar frustrasi berat. Kamu ini cuma tahu menghabiskan uang. Bisnisku lagi seret, ada masalah di kantor pusat. Kamu harusnya mengerti, hemat sedikit kenapa sih? Alah, alasan. Bilang saja uangnya kamu pakai buat main perempuan lain, kan? Jangan bohong kamu, Mas. Terserah. Pokoknya bulan ini tidak ada belanja tas-tasan. Cukup buat makan. Suara pintu dibanting keras mengakhiri perdebatan itu. Tak lama kemudian, Anton keluar rumah dengan membanting pintu mobil, melaju kencang entah kemana. Safika turun ke bawah dengan mata sembab namun, memancarkan aura kemarahan yang siap meledak. Ia melihat Lani yang sedang memegang sapu, dan seketika Lani menjadi sasaran empuk pelampiasan emosinya. Safika berjalan menghentak-hentak ke arah Lani, lalu dengan sengaja menendang tumpukan sampah daun kering yang sudah Lani kumpulkan dengan rapi hingga berserakan kembali ke seluruh halaman. Mbak Safika. Lani terkejut, menatap hasil kerjanya yang berantakan. Apa lihat-lihat? Mata kamu mau aku colok? Bentak Safika kasar. Gara-gara ada kalian di sini, rezeki suamiku jadi seret. Kalian itu pembawa sial tahu nggak? Sejak kalian datang gembel di sini, Mas Anton jadi sering marah-marah. Pasti aura miskin kalian nular ke bisnis suamiku. Lani menarik napas panjang, berusaha meredam gejolak di dadanya. Ia ingin sekali berteriak bahwa rezeki itu urusan Tuhan, bukan urusan tamu. Ia ingin sekali menunjukkan segepok uang hasil cateringnya yang ia sembunyikan di bawah tumpukan baju di gudang, untuk membuktikan bahwa ia bukan parasit. Tapi Lani memilih diam. Melawan orang yang sedang kalap hanya akan menambah masalah. Maafkan kami, Mbak. Kami akan berusaha untuk tidak merepotkan, ucap Lani pelan, lalu kembali menyapu daun-daun yang berserakan itu dengan sabar. Safika mendengus jijik, lalu pergi masuk ke dalam rumah sambil bergumam tentang betapa sialnya hidupnya memiliki adik ipar miskin. Ia tidak tahu bahwa kesialan yang ia rasakan sebenarnya adalah bom waktu yang dirakit oleh keserakahan suaminya sendiri, yang sebentar lagi akan meledak. Malam harinya, saat Yoga pulang dari mengantar pesanan catering makan malam untuk sebuah rapat lembur di kantor kecamatan, ia membawa kabar mengejutkan. Ia menarik Lani masuk ke dalam gudang dan menutup pintu rapat-rapat. Lan, ada yang aneh, bisik Yoga serius. Aneh kenapa? Mas, pesanan ada yang komplain? Tanya Lani cemas. Bukan soal catering. Tadi waktu Mas antar makanan ke kantor kecamatan, Mas nggak sengaja dengar obrolan pegawai di sana. Mereka sedang membicarakan kasus investasi bodong yang lagi diselidiki polisi. Katanya, salah satu pimpinannya adalah orang yang tinggal di komplek ini. Ciri-cirinya persis Mas Anton. Wajah Lani memucat. Mas Anton? Suami Mbak Safika? Yoga mengangguk. Mas juga sempat lihat mobil patroli polisi muter-muter di depan komplek tadi sore. Firasat Mas nggak enak. Lan, kalau benar Mas Anton terlibat, rumah ibu ini bisa kena imbasnya. Lani menutup mulutnya dengan tangan. Ia teringat pertengkaran tadi sore, tentang bisnis yang seret, dan kepanikan Anton. Ya Allah, kasihan Ibu Tias. Mas, Ibu nggak tahu apa-apa. Sertifikat rumah ini kan atas nama Ibu, tapi dipegang Mas Anton. Itulah yang Mas takutkan. Kita harus siap-siap, Lan. Bukan cuma siap untuk sukses dengan usaha kita, tapi siap menjadi jaring pengaman buat Ibu kalau sewaktu-waktu badai itu datang. Uang tabungan kita jangan dipakai dulu buat sewa ruko. Simpan saja sebagai dana darurat. Mas merasa, waktunya sudah sangat dekat. Di tengah keheningan gudang, di antara aroma apek dan debu, Lani dan Yoga berdoa. Bukan untuk meminta kekayaan, melainkan meminta kekuatan untuk menopang orang tua mereka saat keruntuhan yang sesungguhnya terjadi. Di luar sana, langit malam tampak gelap pekat tanpa bintang, seolah menjadi pertanda bahwa mendung tebal di atas atap rumah mewah itu tak lama lagi akan pecah menjadi hujan air mata. Safika dan Anton tidur nyenyak di atas kasur empuk mereka, tidak menyadari bahwa itu mungkin adalah tidur nyenyak terakhir mereka sebagai orang kaya. Tepat 1 bulan sudah Lani dan Yoga tinggal di gudang belakang.
Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seolah menjadi tirai kelabu yang menyambut hari penghakiman. Safika sedang duduk santai di teras depan, sambil memoles kuteks merah menyala di kuku-kukunya. Ia bersenandung kecil, membayangkan arisan berlian yang akan ia hadiri nanti sore. Di garasi, mobil mewah Anton baru saja dipanaskan mesinnya. Anton sendiri masih di dalam kamar, enggan keluar, mengurung diri dengan alasan sakit kepala. Lani sedang menyapu guguran daun di dekat gerbang, ketika sebuah iring-iringan mobil memasuki jalan komplek yang biasanya tenang. Bukan mobil tamu, melainkan dua mobil polisi dengan lampu rotator menyala tanpa suara, diikuti sebuah truk box dan mobil dinas berplat merah. Jantung Lani berdegup kencang. Firasat yoga semalam bergaung keras di kepalanya. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan pagar rumah Ibu Tias. Safika terlonjak kaget, botol kuteksnya hampir tumpah. Ia berdiri dengan wajah merah padam, berkacak pinggang saat melihat beberapa petugas berseragam coklat dan beberapa orang berpakaian rapi turun dari mobil. "Heh, ada apa ini? Kalian menghalangi jalan rumah saya. Minggir. Suami saya mau keluar," teriak Safika lantang, mengira mereka hanya parkir sembarangan. Seorang petugas polisi dengan pangkat cukup tinggi maju mendekat, wajahnya datar namun tegas. "Selamat pagi. Apa benar ini kediaman saudara Anton Wijaya?" "Benar. Saya istrinya. Kenapa cari suami saya? Kalian mau minta sumbangannya?" "Maaf ya, kami lagi sibuk," ketus Safika, masih mempertahankan keangkuhannya. Tanpa mempedulikan ocehan Safika, petugas itu menunjukkan selembar surat perintah. "Kami dari kepolisian dan tim penyitaan aset kejaksaan. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Anton Wijaya atas dugaan kasus penipuan investasi bodong senilai 50 miliar rupiah, serta penyitaan seluruh aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk rumah ini." Dunia seakan berhenti berputar bagi Safika. Mulutnya menganga lebar, matanya melotot tak percaya. "Apa? Penipuan? Sita? Anda gila ya? Ini rumah saya. Sertifikatnya ada di brankas. Jangan sembarangan bicara. Silakan saudari jelaskan di kantor nanti." "Anggota, masuk," perintah komandan polisi itu. Beberapa petugas langsung merangsek masuk melewati gerbang yang tidak dikunci. Lani mundur gemetar ke pojok taman, menyaksikan adegan itu dengan lutut lemas. Keributan pecah di dalam rumah. Terdengar suara barang pecah belah jatuh, disusul teriakan Anton. Tak lama kemudian, Anton diseret keluar oleh dua petugas polisi. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, keringat dingin membasahi piyama sutranya yang kusut. Tidak ada lagi Anton yang sombong dan angkuh. Yang ada hanya seorang pengecut yang tertangkap basah. "Mas Anton, ini apa maksudnya? Jelaskan sama mereka, Mas. Bilang kalau ini salah paham," jerit Safika histeris, mengejar suaminya yang digiring ke mobil polisi. Anton menatap istrinya dengan pandangan kosong. "Maafkan aku, Bun, sertifikat rumah sudah aku gadaikan buat tutup lubang hutang judi online dan bayar bunga investor, semuanya habis." Pengakuan itu seperti petir yang menyambar Safika di siang bolong. Tubuhnya limbung. Kakinya tak sanggup lagi menopang berat badannya yang mendadak terasa berkali-kali lipat lebih berat. Kamu gadaikan rumah ibu?" pekik Safika, suaranya serak bercampur tangis. Saat itulah Ibu Tias keluar dengan wajah bingung dan ketakutan, dipapa oleh Yoga yang baru saja lari dari belakang rumah karena mendengar keributan. "Ada apa ini? Kenapa Anton diborgol? Kenapa banyak polisi?" tanya Ibu Tias dengan suara bergetar. Salah seorang petugas dari pihak ban kejaksaan menghampiri Ibu Tias. "Mohon maaf, Ibu. Rumah ini statusnya sudah menjadi jaminan hutang macet dan juga barang bukti pencucian uang. Berdasarkan putusan pengadilan yang baru saja keluar, rumah ini disita oleh negara dan pihak bank. Kami mohon kerjasamanya untuk mengosongkan rumah ini sekarang juga. Kami beri waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi seperlunya." "1 jam?" teriak Safika. "Kalian gila? Barang-barang saya banyak. Sofa saya dari Italia. Tas-tas saya. Saya tidak mau keluar. Ini rumah saya." Safika mengamuk, mencoba memukul petugas, namun ia ditahan oleh Polwan. "Ibu,
Tolong kooperatif atau kami akan bawa ibu juga atas tuduhan menghalangi petugas. Sementara Safika meraung-raung seperti orang gila di teras, Ibu Tias terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Tatapannya kosong. Rumah yang ia bangun bersama almarhum suaminya, tempat ia membesarkan anak-anaknya, kini hilang dalam sekejap karena ulah menantu yang selama ini ia banggakan. Yoga berlutut, memeluk ibunya erat-erat. Ibu sabar ya, Bu. Istighfar. Rumah ibu, Yoga rumah ibu. Rintih Ibu Tias pilu, air matanya mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Di tengah kekacauan itu, petugas mulai menempelkan stiker besar berwarna merah menyala di dinding depan, di pintu garasi, dan di gerbang. Tulisan di stiker itu terbaca jelas dan mengerikan, tanah dan bangunan ini disita dalam pengawasan negara. Para tetangga mulai berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Wajah-wajah yang dulu sering dipameri Safika kini, menatap dengan campuran rasa kasihan dan kepuasan melihat karma yang tunai. Cepat kemasi baju-baju, bentak seorang petugas pada Safika yang masih menangis di lantai. Lani memberanikan diri mendekat. Ia tidak tersenyum, tidak juga merasa senang melihat penderitaan iparnya. Ia justru merasa miris. Ia masuk ke dalam, mengambil tas besar, dan mulai memasukkan pakaian Ibu Tias. Safika melihat Lani. Bukannya sadar, ia malah melampiaskan kemarahannya pada Lani. Ini pasti gara-gara kamu. Sejak kamu datang, sial terus. Kamu bawa sial, Lani. Kamu penyihir. Yoga berdiri, menatap kakaknya dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Cukup, Mbak Safika. Sadarlah. Ini bukan salah Lani, ini salah keserakahan suami Mbak dan kesombongan Mbak sendiri. Jangan cari kambing hitam atas dosa kalian. Bentakan Yoga membuat Safika terdiam 1000 bahasa. Ia tidak pernah melihat adiknya semarah itu. Dalam 1 jam, rumah mewah itu berubah menjadi neraka. Barang-barang mewah tidak bisa dibawa karena dianggap aset sitaan. Mereka hanya boleh membawa pakaian dan dokumen pribadi. Safika keluar dari gerbang dengan menyeret koper sambil menangis terseduh-seduh. Anak-anaknya menangis ketakutan. Ibu Tias berjalan tertatih di papah Yoga. Lani berjalan paling belakang, membawa tas plastik berisi pakaiannya sendiri, sama seperti saat ia datang sebulan lalu. Bedanya, saat datang, Lani dan Yoga tidak punya apa-apa tapi punya harapan. Sekarang, Safika dan Ibu Tias punya banyak barang mewah di dalam sana, tapi tidak punya hak lagi atasnya. Mereka berdiri di pinggir jalan, diusir dari istana semu yang selama ini mereka agung-agungkan. Sekarang kita mau tinggal di mana? Tanya Safika pada udara kosong, suaranya putus asa. Anton sudah dibawa mobil polisi, meninggalkan istri dan ibunya terlantar di jalanan, tanpa sepeser pun uang tunai yang tersisa di tangan. Yoga menatap Lani. Lani mengangguk pelan, memberikan isyarat. Saatnya mereka mengambil alih kemudi kapal yang karam ini. Matahari siang itu terasa membakar ubun-ubun. Di pinggir jalan aspal yang panas, Safika berdiri di samping tumpukan koper pakaian, satu-satunya harta yang berhasil ia selamatkan. Wajahnya yang biasa terpoles makeup mahal kini luntur oleh keringat dan air mata keputusasaan. Di sebelahnya, Ibu Tias duduk lemas di atas tas jinjing, tatapannya kosong menatap gerbang rumahnya yang kini dililit garis polisi berwarna kuning cerah. Beberapa tetangga yang lewat memperlambat laju kendaraan mereka, sekadar untuk menonton drama kejatuhan keluarga yang selama ini dikenal paling sombong di komplek itu. Bisik-bisik terdengar menyakitkan, tapi Safika terlalu sibuk dengan ponselnya untuk peduli. Halo, Jeng Marni. Aduh, aku lagi kena musibah nih. Bisa nggak aku pinjam villa kamu di puncak sebentar? Seminggu saja, sampai Mas Anton bereskan salah paham ini, ucap Safika dengan nada yang dipaksakan ceria, seolah ini hanya masalah sepele. Namun, jawaban di ujung telepon membuat wajah Safika merah padam. Sambungan telepon diputus sepihak setelah terdengar suara tawa mengejek. Safika mencoba menelepon nomor lain. Teman arisan, teman shopping, hingga saudara jauh suaminya. Hasilnya nihil. Ada yang tidak mengangkat, ada yang memblokir nomornya, dan ada yang terang-terangan berkata, "Maaf ya, aku nggak mau ikut terseret kasus suami kamu. Jangan hubungi aku lagi." Safika membanting ponselnya ke dalam tas dengan frustrasi.
Dasar teman-teman palsu. Saat aku kaya, mereka nempel kayak lintah. Sekarang aku susah, semua buang muka. Ibu Tias menengadah, wajahnya pucat karena belum makan siang. Safika, kita mau tidur di mana malam ini? Ibu capek. Nak, kepala ibu pusing. Safika mendengus kasar. Matanya liar mencari sasaran kemarahan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari Yoga dan Lani. Dalam benaknya, ia ingin memaki adik iparnya itu, menyalahkan mereka sebagai pembawa sial, atau setidaknya menyuruh Lani membelikan air minum karena tenggorokannya kering. Namun, sosok Yoga dan Lani tidak ada di sana. Loh, mana si gembel itu? Gumam Safika bingung. Ibu Tias ikut menoleh. Yoga? Lani? Panggil Ibu Tias lemah. Tapi tidak ada jawaban. Di tengah kerumunan orang yang menonton dan kesibukan polisi memasang plang sitaan, Yoga dan Lani telah menghilang tanpa jejak. Mereka pergi diam-diam saat Safika sedang sibuk menelepon tadi, memilih untuk menarik diri daripada terus menjadi tong sampah emosi Safika. Kurang ajar, maki Safika. Dasar adik tidak tahu diri. Di saat kita susah begini, mereka malah kabur menyelamatkan diri sendiri. Awas saja kalau ketemu, aku jambak rambut istrinya itu. Sudahlah, Safika, lirih Ibu Tias. Mungkin mereka malu, atau mereka juga bingung mau kemana. Mereka kan tidak punya uang. Alah, paling mereka balik jadi gelandangan di kolong jembatan. Biarin saja mereka mampus kelaparan. Kita nggak butuh mereka. Aku masih punya uang sisa di dompet, kita cari hotel. Safika berusaha mempertahankan gengsinya yang sudah retak. Dengan menyeret koper-koper berat dan menggandeng anak-anaknya yang rewel, serta diikuti Ibu Tias yang berjalan tertatih, mereka menyetop taksi. Safika dengan angkuh meminta diantar ke hotel berbintang terdekat. Namun, sesampainya di lobi hotel, kartu kredit dan kartu debit Safika semuanya ditolak mesin EDC. Pihak bank sudah memblokir semua akses keuangannya terkait kasus Anton. Malu bukan main, Safika diusir halus oleh resepsionis. Akhirnya, realita menamparnya keras. Dengan uang tunai yang tersisa pas-pasan di dompet, mereka berakhir di sebuah losmen kumuh di pinggiran pasar, jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Kamarnya sempit, pengap, dan kasurnya berbau apek. Kamar mandinya ada di luar dan harus berbagi dengan penghuni lain. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Safika, ia tidur meringkuk kedinginan tanpa AC, ditemani suara nyamuk dan tangisan anaknya yang minta burger mahal. Hari-hari berikutnya adalah neraka dunia bagi Safika dan Ibu Tias. Uang tunai di tangan semakin menipis. Perhiasan yang dipakai Safika ternyata sebagian besar imitasi. Anton pernah menukarnya diam-diam demi judi, dan yang asli sudah ia jual murah di pasar loak demi membeli nasi bungkus untuk makan anak-anaknya. 3 hari berlalu. Mereka terlunta-lunta. Pakaian mereka mulai kusut karena tidak ada laundry. Ibu Tias jatuh sakit, badannya demam tinggi karena stres dan tidur di lantai yang keras. Safika, ibu lapar. Ibu mau bubur. Rintih Ibu Tias di pagi keempat. Wajah wanita tua itu semakin tirus. Safika membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada uang receh Rp2.000. Ia menangis histeris di pojok kamar losmen yang suram. Rasa lapar menggerogoti perutnya, tapi rasa malu lebih menyiksa batinnya. Ini semua salah Mas Anton. Ini salah Lani. Salah semua orang. Teriak Safika frustrasi, masih belum mau berkaca pada dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, tetangga kamar sebelah, seorang buruh cuci yang kasihan melihat kondisi mereka, mengetuk pintu. Mbak, maaf. Kalau butuh makan, coba ke jalan besar di ujung sana. Katanya ada warung baru yang lagi viral, sering bagi-bagi makanan gratis kalau hari Jumat. Siapa tahu pemiliknya baik mau kasih sisa makanan, saran tetangga itu. Awalnya Safika gengsi. Minta makan? Seperti pengemis? Tapi melihat ibunya yang menggigil dan anak-anaknya yang merengek kelaparan, pertahanan Safika runtuh. Ayo, Bu. Kita jalan, ajak Safika ketus, membantu ibunya berdiri. Mereka berjalan kaki di bawah terik matahari, menyusuri trotoar berdebu menuju alamat yang dimaksud. Kaki Safika lecet karena memakai sandal jepit murahan yang baru dibelinya. Bajunya yang dulu sutra kini lusuh dan bau keringat.
Setelah berjalan hampir 2 kilometer, mereka melihat sebuah ruko yang cukup besar dan ramai pengunjung. Spanduk besar terpampang di depannya dengan tulisan mencolok, "Warung Berkah Sabar, Masakan Rumahan Catering." Aroma masakan yang sangat lezat tercium dari kejauhan. Perut Safika berbunyi nyaring. Ia menelan ludah. Dalam hati ia berharap pemilik warung ini berbelas kasih memberinya sepiring nasi. Semoga yang punya warung bukan orang jahat, gumam Ibu Tias lemah. Mereka melangkah mendekat dengan kepala tertunduk, takut dikenali orang. Safika menyiapkan mental untuk memohon, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidup. Namun, saat mereka sampai di depan pintu kaca ruko itu, mata Safika terbelalak melihat sebuah foto besar yang dipajang di samping meja kasir. Foto itu memperlihatkan sepasang suami istri yang tersenyum bahagia, sambil memegang tumpeng nasi kuning. Wajah mereka bersih, bersinar, dan pakaian mereka rapi. "Ibu." Suara Safika tercekat di tenggorokan, tangannya gemetar menunjuk foto itu. "Itu kan?" Ibu Tias menyipitkan matanya yang rabun. "Siapa, Safika?" "Itu Yoga dan Lani, Bu," pekik Safika tak percaya. "Nggak mungkin. Pasti mataku salah lihat. Gembel-gembel itu nggak mungkin punya tempat sebagus ini." Tapi kenyataan tidak bisa dibantah. Di balik etalase kaca yang penuh dengan lauk pauk menggugah selera, terlihat sosok Lani yang sedang sibuk melayani pembeli dengan cekatan, mengenakan celemek bersih dan kerudung rapi. Di sebelahnya, Yoga sedang memberi instruksi pada 2 orang karyawan yang membantunya mengangkat kerat minuman. Dunia Safika serasa runtuh untuk kedua kalinya. Orang yang ia hina, ia injak-injak, dan ia usir sebagai pengotor lantai, kini berdiri sebagai juragan di hadapannya yang justru terlihat seperti pengemis. Rasa malu yang teramat sangat menghantam dada Safika, membuatnya ingin bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Tapi perutnya yang lapar berteriak lain, memaksanya tetap berdiri mematung di ambang pintu warung itu. "Ayo pulang, Bu. Kita cari makan di tempat lain saja," bisik Safika panik sambil menarik lengan ibunya yang kurus. Harga dirinya yang setinggi langit memberontak hebat. Ia lebih memilih mati kelaparan daripada harus meminta belas kasihan kepada orang yang pernah ia sebut sampah. Tapi Safika, ibu sudah tidak kuat, kaki ibu gemetar. Rintih Ibu Tias. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi keningnya. Aroma semur ayam dan nasi hangat dari dalam warung itu begitu menyiksa pertahanannya. "Pokoknya ayo. Jangan bikin malu aku," sentak Safika, memaksa ibunya berbalik badan. Namun, tubuh renta Ibu Tias sudah mencapai batasnya. Baru 2 langkah diseret Safika, lutut Ibu Tias goyah. Bruk! Ibu Tias ambruk di trotoar panas tepat di depan pintu kaca warung Berkah Sabar. Beberapa pengunjung yang sedang antre sontak berteriak kaget. Di dalam warung, Yoga yang sedang merapikan nota di meja kasir mendengar keributan itu. Ia menoleh ke arah pintu. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok yang tergeletak dan wanita lusuh yang berdiri di sampingnya. Detik berikutnya, mata Yoga membelalak lebar. Meski pakaian mereka kumal dan wajah mereka kusam, Yoga tidak mungkin lupa pada ibu kandung dan kakaknya sendiri. "Ibu," seru Yoga. Tanpa pikir panjang, ia melompati meja kasir dan berlari keluar, menerobos antrean pelanggan. Lani yang sedang menyendokkan sayur di etalase ikut terkejut. "Mas Yoga?" Yoga sampai di trotoar dan langsung berlutut, merengkuh tubuh ibunya yang terkulai lemah. "Ibu, ibu kenapa? Ya Allah, badan ibu panas sekali." Safika mundur selangkah, wajahnya merah padam antara malu, kaget, dan gengsi. Ia memalingkan wajah, tidak berani menatap mata adiknya. "Jangan sentuh ibu. Kami cuma lewat. Gak butuh bantuanmu," bentak Safika dengan suara yang bergetar, namun nadanya terdengar sangat tidak meyakinkan. Yoga mendongak, menatap kakaknya dengan pandangan tak percaya. Ia melihat betapa kacaunya penampilan Safika. Baju yang dulu selalu licin dan wangi parfum mahal, kini kusut dan berbau matahari. Wajah yang dulu glowing perawatan jutaan rupiah, kini berminyak dan kusam. "Mbak Safika, apa yang terjadi?" tanya Yoga lirih. "Kenapa kalian bisa sampai seperti ini?" "Bukan urusanmu. Minggir." Safika mencoba menarik tangan Ibu Tias dari pelukan Yoga, tapi tenaganya kalah jauh.
Cukup, Mbak. Suara Yoga meninggi, tegas namun penuh keprihatinan. Ibu pingsan. Singkirkan gengsimu itu sebentar saja. Mau sampai kapan Mbak siksa ibu begini? Safika terdiam, bibirnya gemetar menahan tangis. Bentakan Yoga menampar kesadarannya yang rapuh. Tanpa menunggu persetujuan Safika, Yoga segera membopong tubuh ringan Ibu Tias. Minggir, tolong beri jalan. Seru Yoga pada kerumunan orang yang menonton. Yoga membawa ibunya masuk ke dalam ruko yang ber-AC sejuk. Lani yang sudah sadar dengan situasi itu segera bertindak cepat. Ia tidak membuang waktu untuk bertanya atau mengingat dendam masa lalu. Insting kemanusiaannya mengambil alih. Mas, baringkan ibu di sofa tamu di pojok sana. Perintah Lani sambil berlari ke dapur mengambil air hangat dan minyak kayu putih. Suasana di dalam warung mendadak hening. Para pelanggan yang sedang makan berhenti mengunyah, mata mereka tertuju pada drama keluarga yang sedang berlangsung. Safika berjalan masuk dengan kepala tertunduk dalam-dalam, menyeret langkahnya di lantai keramik putih yang bersih. Lantai yang ironisnya, dulu ia larang untuk diinjak oleh Lani dan Yoga. Yoga membaringkan Ibu Tias dengan hati-hati. Ia menggosok telapak tangan ibunya yang dingin. Lani datang membawa teh manis hangat dan handuk basah. Dengan telaten, Lani membasuh wajah Ibu Tias dan mengoleskan minyak kayu putih di pelipis dan leher mertuanya. Perlahan, mata Ibu Tias mengerjap. Ia siuman. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Lani yang menatapnya cemas, bukan dengan tatapan benci. Lani, bisik Ibu Tias parau, air mata langsung meleleh dari sudut matanya. Maafkan Ibu. Lani tersenyum lembut, menyeka air mata itu dengan ujung jarinya. SSTT, Ibu jangan banyak bicara dulu. Minum teh ini ya, Bu. Pelan-pelan. Lani memapah kepala Ibu Tias, membantunya minum. Safika berdiri kaku di dekat pintu, mematung melihat pemandangan itu. Perutnya berbunyi keras sekali, memecah keheningan di sudut ruangan itu. Wajah Safika semakin merah, ia meremas ujung bajunya yang kotor. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Sang ratu yang jatuh miskin, kini berdiri kelaparan di istana milik orang yang dulu ia sebut gembel. Yoga berdiri, lalu menatap Safika. Tidak ada amarah di mata Yoga. Yang ada hanya rasa iba yang mendalam melihat darah dagingnya sendiri hancur berantakan. Mbak Safika, duduklah, kata Yoga pelan, menunjuk kursi kosong di depan meja Ibu Tias. Aku nggak punya uang buat bayar, jawab Safika ketus, pertahanan terakhirnya sebelum runtuh. Aku nggak mau kalian pikir aku kesini buat mengemis. Yoga menghela napas panjang. Ia berjalan mendekati kakaknya, lalu menepuk bahu Safika pelan, sentuhan persaudaraan yang sudah bertahun-tahun hilang di antara mereka. Mbak, ini warung adikmu. Sejak kapan makan di rumah saudara sendiri harus bayar? Ucap Yoga tulus. Kalimat sederhana itu meruntuhkan tembok batu di hati Safika. Kakinya lemas. Ia terduduk di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan bahunya mulai terguncang hebat. Isak tangis yang selama berhari-hari ia tahan, meledak saat itu juga. Lani kembali ke dapur sebentar, lalu datang membawa nampan berisi 2 piring nasi rames lengkap dengan ayam bakar, sayur lodeh, dan sambal, menu andalan yang membuat warung mereka sukses. Ia meletakkan piring itu di depan Safika dan Ibu Tias. Aroma ayam bakar itu begitu menusuk hidung. Safika menatap piring itu nanar. Ini adalah makanan yang dulu ia anggap remeh, makanan kelas bawah yang tidak level dengan lidahnya. Tapi hari ini, piring itu terlihat lebih berharga daripada emas permata. Makanlah, Mbak, mumpung masih hangat, ujar Lani lembut, tanpa ada nada sindiran sedikit pun. Safika mengangkat wajahnya yang basah, menatap Lani. Ia menunggu kata-kata hinaan. Ia menunggu Lani berkata, ingat nggak dulu Mbak usir aku? Atau, sekarang siapa yang gembel? Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Lani justru menuangkan air putih ke gelas Safika. Kenapa? Tanya Safika lirih. Suaranya serak. Kenapa kamu nggak usir kami? Kenapa kamu nggak ketawain kami? Padahal aku. Kalimatnya terputus oleh isakan. Padahal aku jahat sama kamu, Lan. Aku bilang kamu cuma ngotorin lantai. Lani tersenyum tipis, menatap lantai keramik putih di bawah kaki mereka. Lantai bisa dibersihkan dengan kain pel,
Mbak. Tapi hati yang kotor karena dendam, susah sekali bersihnya. Saya dan Mas Yoga sedang membangun rumah. Bukan cuma bangunan fisik, tapi rumah di hati kami. Dan di rumah kami, pintu maaf selalu terbuka. Bahkan untuk orang yang pernah membanting pintunya di muka kami. Mendengar itu, tangis Safika pecah semakin keras. Ia menyadari betapa kerdil jiwanya dibandingkan jiwa adik iparnya. Di tengah keramaian warung yang sukses itu, Safika merasakan kekalahan yang telak. Bukan kalah harta, tapi kalah dalam menjadi manusia. Sesuap nasi yang ia masukkan ke mulutnya terasa asin bercampur air mata penyesalan yang terlambat, namun untungnya, belum terlalu terlambat untuk diperbaiki. Setelah piring di hadapan Safika dan Ibu Tias bersih tanpa sisa, keheningan yang canggung kembali menyelimuti meja makan itu. Safika mengusap sudut bibirnya dengan tisu, merasakan kenyang yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga menghangatkan hatinya yang beku. Namun, rasa malu kembali menyergap. Ia merasa tidak pantas duduk berlama-lama di sana. Safika berdiri perlahan, menarik tangan ibunya. "Terima kasih makanannya, Lan, Yoga. Kami pamit dulu. Nanti kalau aku sudah dapat kerjaan, aku ganti uang makannya," ucap Safika dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap wajah adik-adiknya. "Mbak mau kemana?" tanya Yoga, menahan langkah kakaknya. "Kalian tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Di luar sana keras, Mbak. Aku akan cari kerja apa saja. Jadi tukang cuci, jadi buruh, terserah. Asal ibu bisa tidur," jawab Safika dengan suara bergetar, namun ada nada tekad di sana. Ia sadar, ia tidak bisa lagi bergantung pada gengsi. Lani berjalan mendekat. Ia tidak menawarkan uang tunai, karena ia tahu itu tidak akan mendidik Safika. Lani justru menyodorkan sebuah celemek bersih berwarna oranye, seragam karyawan warungnya. "Kalau Mbak Safika benar-benar mau kerja, kenapa harus cari di tempat lain?" tawar Lani lembut. "Warung ini semakin ramai. Aku dan Mas Yoga kewalahan. Kami butuh kasir yang teliti dan orang yang bisa bantu beres-beres. Tapi gajinya standar pegawai biasa, makannya sama dengan apa yang kita makan, dan tidurnya di kamar belakang ruko yang sempit. Apa Mbak sanggup?" Safika tertegun menatap celemek itu. Dulu, ia menghina Lani yang bekerja kasar. Sekarang, pekerjaan kasar itu ditawarkan kepadanya sebagai sebuah kehormatan. Ia menatap Ibu Tias yang menatapnya penuh harap. Dengan tangan gemetar, Safika meraih celemek itu. Air matanya menetes lagi. Kamu mau pekerjakan aku? Setelah semua caci makiku? Kami bukan mempekerjakan Mbak karena kasihan. Kami butuh tenaga Mbak. Dan di sini, aturannya cuma satu. Siapa yang bekerja, dia yang makan. Tidak ada bos, tidak ada nyonya besar. Kita semua sama, tegas Yoga. Hari itu menjadi titik balik kehidupan Safika. Mantan sosialita yang dulu tangannya tak pernah menyentuh sabun cuci piring, kini mulai belajar melayani pelanggan. Awalnya sulit. Kaki Safika sering bengkak karena berdiri berjam-jam, dan ia sempat canggung saat harus mengepel lantai yang kotor karena jejak sepatu pembeli. Terkadang, ada pelanggan yang mengenalinya sebagai istri koruptor dan berbisik-bisik, membuat telinga Safika panas. Namun, setiap kali Safika merasa ingin menyerah, ia melihat Lani yang bekerja 2 kali lebih keras darinya tanpa mengeluh. Ia melihat Yoga yang memanggul beras dengan senyum. Perlahan, kesombongan di hati Safika terkikis habis, digantikan oleh rasa hormat pada nilai sebuah kerja keras. Bulan berganti bulan. Warung Berkah Sabar semakin sukses dan kini telah membuka cabang di ruko sebelahnya. Sore itu, hujan deras turun membasahi kota, mengingatkan mereka pada bencana banjir yang pernah menghancurkan rumah Yoga dan Lani dulu. Di dalam warung yang hangat, Safika sedang sibuk di balik mesin kasir. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi makeup tebal atau baju branded. Ia hanya mengenakan kaos seragam dan celana jeans pudar, rambutnya diikat ekor kuda. Namun, wajahnya terlihat jauh lebih bercahaya dan damai daripada saat ia hidup di rumah mewah. Totalnya 50.000, Bu. Terima kasih, hati-hati di jalan, ucap Safika ramah pada seorang pelanggan, disertai senyuman tulus yang dulu mahal sekali ia berikan. Di sudut ruangan, Ibu Tias duduk santai sambil membantu mengupas bawang merah. Kesehatannya sudah pulih berkat perawatan Lani,
dan ketenangan batin yang ia dapatkan. Meski hidup sederhana di ruko, Ibu Tias merasa jauh lebih bahagia karena anak-anaknya kini rukun. Tidak ada lagi pertengkaran soal harta atau jabatan. Setelah warung tutup, mereka berempat duduk melingkar di atas tikar, menyantap makan malam sisa dagangan hari itu. Yoga mengangkat gelas teh hangatnya. Alhamdulillah, omzet hari ini rekor tertinggi lagi, kata Yoga bersyukur. Safika tersenyum, lalu merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ini laporan keuangannya, Yoga. Semuanya pas, tidak kurang serupiah pun. Yoga menerima amplop itu, lalu menatap kakaknya. Terima kasih, Mbak. Oh iya, minggu depan kita ada rencana renovasi rumah kecil di tanah warisan Bapak yang dulu kena banjir. Rencananya kita mau bangun ulang buat tempat tinggal Ibu dan Mbak Safika, biar lebih nyaman daripada tidur di ruko. Mata Safika berkaca-kaca. Ia menatap Lani. Lan, Yoga aku. Safika kehabisan kata-kata. Ia teringat dulu ia mengusir mereka karena takut lantainya kotor. Kini, mereka justru membangunkan rumah untuknya. Jangan nangis Mbak. Nanti asin makanannya, canda Lani sambil menambahkan lauk ke piring Safika. Safika tertawa kecil sambil menyeka air matanya. Aku cuma mau bilang terima kasih. Kalian bukan cuma kasih aku makan, tapi kalian kasih aku kehidupan baru. Dulu, aku punya rumah besar tapi isinya neraka. Sekarang, kita cuma punya ruko dan rumah kecil, tapi rasanya seperti di surga. Itulah rumah yang sebenarnya, Mbak, jawab Yoga bijak. Rumah itu bukan soal seberapa tinggi pilarnya atau seberapa mahal sofanya. Rumah adalah di mana hati kita merasa tenang dan diterima apa adanya. Malam itu, di bawah atap ruko sederhana, tawa renyah keluarga itu terdengar harmonis mengalahkan suara hujan di luar. Anton kini mendekam di penjara mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Safika telah ikhlas melepaskan masa lalunya. Ia belajar bahwa reruntuhan kebanggaan semu ternyata adalah pondasi terbaik untuk membangun istana hati yang sesungguhnya, istana yang tidak akan pernah hancur oleh badai apapun. Mereka telah menemukan kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, kebersamaan yang tulus dan hati yang lapang. Dan bagi Lani, melihat iparnya yang dulu angkuh kini bisa tertawa lepas sambil makan nasi bungkus bersamanya, adalah kemenangan terbesar yang jauh lebih manis daripada dendam manapun. Pesan moral. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Jangan pernah menghina orang yang sedang susah, karena kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan pertolongan mereka. Harta dan kemewahan bisa lenyap dalam sekejap mata, tetapi kebaikan hati, kerja keras, dan persaudaraan adalah aset abadi yang akan menyelamatkan kita saat badai kehidupan datang menerjang. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan, melainkan dengan menunjukkan kebaikan yang mampu mengubah hati musuh menjadi keluarga.